Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-325. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan. Dengan demikian, maka Ki Argojoyo pun mencoba untuk mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Ia ingin dapat menguasai lawannya segera. Apabila Diposongo dapat dilumpuhkannya, maka sayap ini akan segera dikuasai. Kerti dan bahkan Samekto tidak akan banyak berarti. Mudah-mudahan si Danti pun dapat membunuh lawannya pula, katanya di dalam hati. Namun belum lagi Argojoyo berhasil mendesak Diposongo, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran dua orang anak-anak muda di arena peperangan. Sejenak Argojoyo terpaku diam di tempatnya, memandangi Gubito dan Gupolo yang muncul hampir berbareng dengan cambuk di tangan masing-masing. Jadi, Argojoyo berdesis, orang bercambuk yang selama ini dibayangkan ternyata adalah kalian, bukan orang-orang yang kau pergunakan untuk sekedar mengelabui kami. Iya, kami memang berada di peperangan selama ini, jawab Gupolo. Persetan, kenapa kalian selalu bersembunyi dan baru sekarang menampakkan diri? Kami tidak pernah bersembunyi, tetapi kalian tidak pernah menyatakan diri kalian dengan jujur. Kalian selalu curang dan licik. Apakah kami tidak jujur? Aku tidak tahu maksudmu. Aku bertempur di peperangan ini, dan aku bersama kakakku telah berhasil membunuh Ki Pedosuro. Sementara guru telah mengantarkan Ki Tambakwedi ke ujung tombak Ki Arkopati. Kenapa kami tidak jujur? Mungkin karena kami baru sekarang bertemu dengan kau. Dan itu bukan berarti bahwa kami bersembunyi. Di peperangan lawan tersebar dari ujung sampai ke ujung gelar. Kami tidak perlu memilih. Tidak ada keharusan pada kami untuk bertempur melawan Ki Argojoyo, bukan yang lain. Argojoyo menggeram. Ditatapnya wajah kedua anak-anak muda itu berganti-ganti, kemudian berpindah kepada Diposongo yang berdiri tegak dengan wajah yang tegang. Dalam pada itu terdengar Gupolo berkata kepada Diposongo, Ki Diposongo, kami mendapat perintah untuk menangkap Ki Argojoyo hidup-hidup. Persetan, teriak Argojoyo. Tidak seorang pun dapat menyentuh kulitku selagi aku masih bernafas. Gupolo mengerutkan keningnya, sedang Gubito menarik nafas dalam-dalam. Adiknya memang selalu menuruti perasaannya saja. Pernyataannya itu sudah tentu telah membakar hati Argojoyo yang memang sudah sekeras batu-batu padas di perbukitan. Diposongo pun mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sesaat ia tidak menjawab. Karena tidak seorang pun menyahut, maka Gupolo berkata seterusnya, kali ini kepada Argojoyo. Nah, bukankah kau bersedia membantu kami? Bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kepentingan tanah perdikan Menoreh. Tanah perdikan yang kini sedang kisruh oleh Pokal Ki Tambakwedi. Sekarang Ki Tambakwedi sudah mati. Tubuh Argojoyo telah menjadi gemetar menahan kemarahan yang menyesak dadanya, sehingga jawabnya kasar. Bunuh aku, baru aku akan menyerah.
Bukan begitu, sahut Kupito. Maksud kami, apakah kau tidak mempertimbangkan kemungkinan lain daripada menghancurkan tanah percikan ini? Kalau peperangan ini berlangsung terus, maka korban akan menjadi semakin banyak. Hal itu tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Sedang kedua belah pihak yang kini berhadapan adalah dari pecahan keluarga sendiri, selain Kitambak Wedi. Dan Kitambak Wedi yang menurut dugaanku telah menyalakan api peperangan ini, sekarang telah terbunuh. Tidak, aku bukan kepompong yang paling bodoh, Argojoyo berteriak. Apakah kau sangka bahwa aku tidak mempunyai otak untuk berpikir dan bersikap, sehingga kau menganggap aku sekedar sebagai peraga yang digerakkan oleh Kitambak Wedi? Tidak, aku mempunyai kepentingan dalam peperangan ini. Aku mempunyai suatu cita-cita. Tanah ini tidak boleh menjadi tanah yang banci, yang tidak mempunyai jangka sama sekali. Tanah yang sekedar harus menundukkan kepala kepada Kakang Argopati, apapun yang diinginkannya. Kupolo tiba-tiba memotong. Hei, bukankah kau adik Ki Argopati itu? Kalau ada kekurangan di dalam pemerintahannya, kau dapat menyampaikan langsung kepadanya. Kenapa kau harus menempuh jalan ini? Apakah kau sendiri sebenarnya ingin menjadi kepala tanah percikan? Tetapi dengan demikian, kau harus berkelahi melawan Sidanti. Diam! Teriak Argojoyo yang menjadi semakin marah. Anak muda yang gemuk itu berbicara sekehendaknya sendiri, tanpa menghiraukan apapun juga. Apapun yang akan aku lakukan, aku tidak akan menyerah sebelum aku mati. Nah, bunuhlah aku sekarang. Itu akan lebih baik. Kenapa kau tidak membawa kawanmu yang seorang itu, anak pemanahan yang sombong itu? Apakah kau ingin bertemu? Ia ada di sini pula sekarang. Wajah Argojoyo menjadi semakin membara. Sejenak ditatapnya wajah Kupolo yang tersenyum-senyum. Bahkan ia melanjutkan. Kalau kau mau ikut aku, mari aku bawa kau kepadanya. Persetan! Dada Argojoyo serasa akan meledak karenanya. Dan anak yang gemuk itu masih saja tersenyum. Bahkan kemudian ia berkata kepada Kitiposongo, Kitiposongo, marilah aku dan Kakang Kupito mendapat perintah untuk membantu Kitiposongo untuk menangkap Ki Argojoyo hidup-hidup, sebab ia adalah adik kepala tanah percikan Menoreh. Tetapi Argojoyo telah tidak dapat lagi menahan dirinya. Dengan garangnya ia meloncat sambil berteriak, "Kubunuh kau lebih dahulu!" Tetapi Kupolo pun telah menyiapkan dirinya. Segera ia bergeser menghindari serangan Argojoyo yang sekedar didorong oleh kemarahan yang meluap-luap, sehingga sasarannya tidak dapat dicapainya. Dengan demikian maka pertempuran pun segera dimulai kembali. Bukan saja Kupolo, tetapi Kupito dan Tiposongo pun harus ikut pula. Menangkap Argojoyo hidup-hidup bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun mereka adalah Kupito, Kupolo dan Tiposongo yang masing-masing memiliki kemampuan yang seimbang dengan Argojoyo, bahkan mungkin melampauinya meskipun hanya selapis. Argojoyo yang merasa dirinya terkepung sama sekali tidak berpikir lagi untuk mempertahankan hidupnya, karena ia tahu bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan ketiga lawannya yang sudah dikenalnya. Argojoyo dapat mengerti betapa ketiganya mempunyai ilmu yang memungkinkan untuk menangkapnya. Namun untuk mati tidaklah terlampau sukar daripada bertahan untuk hidup. Karena itu, dibayangi oleh perasaan putus asa itu, ia mengamuk sejadi-jadinya. Tombaknya menyambar-nyambar tidak henti-hentinya ke segenap arah untuk melindungi dirinya. Bukan karena ia tidak mau mati oleh senjata lawannya, tetapi ia ingin membawa salah seorang dari mereka atau lebih untuk mati bersama-sama.
Kupolo sekali-sekali menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengumpat ia berbisik kepada Kupito. Kenapa kita harus menangkapnya hidup-hidup? Apakah salahnya kalau ia terbunuh di peperangan? Hus, jangan kehilangan akal. Kita harus berusaha menangkapnya hidup-hidup, betapapun sulitnya. Kupolo mengerutkan dahinya, tangannya seakan-akan menjadi gatal. Membunuh Argojoyo dalam keadaan itu sebenarnya tidak terlampau sulit, tetapi membujuknya untuk menyerah adalah pekerjaan yang justru terlampau sulit. Kita harus merebut senjatanya, desis Kupito. Aku sudah terluka, geram Kupolo. Kalau kita tidak berhasil, maka lukaku akan bertambah, dan barangkali aku akan mati untuk menangkap Argojoyo hidup-hidup. Aku dan barangkali juga kau dan Kitipo Songo. Sementara Argojoyo tidak akan tertangkap. Kita akan mencoba. Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya. Betapapun dadanya serasa akan bengkak, tetapi ia sudah harus tunduk seperti yang dipesankan oleh gurunya. Dengan demikian, maka sekali lagi mereka mencoba menangkap Argojoyo yang mengamuk seperti serigala lapar. Ia sama sekali sudah kehilangan tujuan perkelahiannya, selain mati bersama lawan sebanyak-banyaknya yang dapat dilakukannya. Tetapi Kupito sama sekali tidak kehilangan akal. Meskipun Tipo Songo kadang-kadang mengalami kesulitan dengan sikap Argojoyo itu, namun ternyata ia cukup dewasa menghadapi lawannya. Kitipo Songo lebih baik meloncat surut untuk menghindari benturan-benturan yang berbahaya daripada kemungkinan senjatanya menembus dada lawannya yang putus asa itu. Kupolo lah yang berkelahi tidak dengan sepenuh kemauan. Kadang-kadang saja ia menyerang, kemudian bertolak pinggang sambil memegangi tangkai cambuknya. Sementara Kupito dan Tipo Songo bertempur terus. Bahkan Kupolo masih juga sempat melepaskan ketegangan di dadanya dengan menyerang orang-orang Sidanti yang bertempur di sekitarnya dengan ujung cambuknya. Kupito yang kadang-kadang melihat tingkah laku Kupolo itu hanya dapat menarik nafas. Ia tahu betapa anak muda yang gemuk itu menahan diri sekuat-kuatnya agar tangannya tidak terlanjur menyerang lawannya di tempat-tempat yang berbahaya. Sementara itu, Kupito sendiri berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk melumpuhkan Argojoyo. Kalau ia mampu melepaskan senjatanya, maka kemungkinan untuk menangkapnya akan menjadi semakin luas. Buat apa membiarkannya hidup-hidup? Kupolo masih saja bertanya. Kupito mengerutkan keningnya. Jawabnya hampir berbisik. Kita hanya sekedar melakukan perintah guru. Kupolo tidak bertanya lagi. Dipandanginya Argojoyo dengan tajamnya. Namun tiba-tiba ia berbalik dan menyerang seorang dari pasukan lawan dengan cambuknya itu. Ketika cambuk itu menggeletar, terdengarlah pekik kesakitan itu. Hanya sejenak, kemudian seseorang telah jatuh tersungkur. Jangan gila, desis Kupito. Tetapi Kupolo sama sekali tidak mengadukannya. Dengan susah payah Kupito dan Tipo Songo berhasil memeras tenaga Argojoyo yang terbatas itu. Perlahan-lahan namun pasti, tenaga Argojoyo menjadi semakin susut. Keringatnya seakan-akan terperas dari segenap permukaan kulitnya, dan bahkan nafasnya pun menjadi semakin dalam di rongga dadanya. Tetapi Argojoyo benar-benar berhati batu. Ia sama sekali tidak berpikir dan tidak mempertimbangkannya untuk merubah pendiriannya.
Apapun yang terjadi, ia akan berkelahi terus sampai mati. Lihat, bisik Kupito. Tenaganya sudah jauh susut. Tidak ada gunanya. Ia akan mati dengan sendirinya. Nafasnya akan terputus oleh kelelahan. Kita hanya kehilangan waktu. Kalau sejak sekarang kita bunuh saja orang itu, kita sendiri tidak akan kehabisan nafas. Aku tidak berani melanggar perintah guru. Bahkan Ki Dibosongo sama sekali tidak berhasrat melanggarnya. Kupolo menarik dahinya tinggi-tinggi sehingga kerut-merut yang dalam tergores dari ujung sampai ke ujung. Ternyata Kupolo pun kemudian melihat betapa Argojoyo hampir kehilangan seluruh kekuatannya. Ini ia berdiri terhuyung-huyung, meskipun senjatanya masih tetap tergenggam erat-erat. Bahkan oleh dorongan nafsu yang melonjak-lonjak di dalam dadanya, ia masih mampu menyerang dengan dahsyatnya, meskipun kemudian ia hampir-hampir kehilangan keseimbangan. Kini Kupito sampai pada rencananya yang terakhir. Ia harus merebut tombak pendek itu, kemudian melumpuhkan lawannya dan menangkapnya. Kalau perlu membuatnya kehilangan tenaga untuk berbuat apapun. Dengan isyarat kedipan mata, Kupito mengajak Ki Dibosongo untuk mencoba mengakhiri perkelahian itu. Kemudian ia berbisik kepada Kupolo. Kesempatan sudah terbuka, Kupolo. Bantulah melakukan perintah guru, menangkap Argojoyo hidup-hidup. Bagaimanapun juga, ia adalah adik Ki Argopati. Agaknya guru tidak mau membuat Ki Argopati merasa kehilangan. Kupolo mengerutkan keningnya. Sejenak ia memandang Argojoyo yang benar-benar sudah kehabisan nafas. Sebenarnya lah, membunuh orang itu sama mudahnya dengan memijat ujung dahi sendiri. Orang yang sudah tidak mampu berdiri tegak itu, berdiri terhuyung-huyung, bertelekan tangkai tombaknya. Namun demikian Argojoyo masih berkata lantang di sela-sela desah nafasnya yang memburu. Ayo, siapakah di antara kalian yang jantan? Apakah kalian pengecut yang tidak berani melihat darah? Ini dadaku. Ayo, bunuh aku dengan segala macam senjata yang ada padamu. Kupito menarik nafas dalam-dalam. Terbayang olehnya, Argojoyo itu berdiri tegak di atas pasir tepian Kali Opak. Meskipun waktu itu senjatanya sudah terlepas dari tangannya, namun ia masih menengadahkan dadanya sambil berkata, Ayo, kalau kau jantan, bunuh aku. Dan kini sikap itu diulanginya, apalagi senjatanya kini masih tetap di dalam genggaman. Jangan menunggu terlampau lama, Kupolo, desis Kupito. Kupolo pun kemudian melangkah maju. Mereka bertiga mengambil arah yang berbeda-beda. Sementara Argojoyo masih menggeram. Tatapan matanya menjadi liar dan wajahnya seakan-akan menyala. Sementara itu Kupolo berdesis, tidak mungkin menangkapnya tanpa melukainya. Kalau luka itu kemudian membunuhnya, itu sama sekali bukan salah mereka yang melukainya. Namun Kupolo terkejut ketika ia mendengar suara cambuk meledak. Agaknya Kupito sudah mulai dengan usahanya untuk melepaskan senjata Argojoyo dari tangannya. Ledakan itu telah mendorong Argojoyo beberapa langkah. Terhuyung-huyung ia mencoba menghindar. Meskipun Kupito sama sekali tidak ingin melukainya, tetapi cambuk itu meledak beberapa cengkang saja di depan wajahnya. Ayo anak iblis, kaulah yang akan mati pertama-tama, desis Argojoyo di sela-sela desah nafasnya. Kupito tidak menjawab, tetapi ia melangkah maju, sehingga Argojoyo terpaksa mundur setapak. Tetapi Argojoyo itu terlonjak ketika tiba-tiba saja
Kakinya serasa disengat oleh panasnya bara api, disertai sebuah ledakan yang memekakkan telinga. Ternyata bahwa Kupolo telah menyerang mata kaki Argojoyo dengan ujung cambuknya. Gupito menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat mencegah adik seperguruannya agar anak yang gemuk itu tidak justru menjadi semakin nekat untuk melepaskan sesak di dadanya. Tetapi Dipo Songo pun ternyata mengambil kesempatan itu. Senjatanya segera terjulur mengarah ke dada Argojoyo. Dengan susah payah, Argojoyo menangkis senjata Dipo Songo. Namun dengan cepatnya, Dipo Songo menarik senjatanya dan mengurungkan serangannya. Argojoyo yang semakin lemah itu justru terhuyung-huyung oleh tarikan tenaganya sendiri. Beberapa langkah ia terseret ke samping. Dengan susah payah ia bertahan sehingga ia tidak terjatuh. Tetapi Kupolo benar-benar tidak dapat menahan diri. Dalam keadaan yang demikian, sekali lagi cambuknya meledak. Dan sekali lagi Argojoyo terloncat karena ujung cambuk Kupolo membatu kakinya. Tetapi keadaan sama sekali tidak menguntungkan. Keseimbangannya benar-benar tidak dapat dikuasainya lagi. Sehingga tanpa dapat ditolong lagi, Argojoyo terhuyung-huyung jatuh terlentang. Ia masih mencoba bertahan pada sebelah tangannya. Tetapi ketika sekali lagi cambuk Gupito menyambar tangan itu, maka Argojoyo benar-benar terguling di tanah yang berdebu. Sejenak Gupito terpaku di tempatnya, tetapi tiba-tiba ia melihat sebuah kesempatan. Selagi Argojoyo mencoba berguling menjauh, maka kali ini ujung cambuk Gupito lah yang mengejarnya. Sebuah sengatan telah mengenai pergelangan tangan kanannya yang masih menggenggam tombaknya erat-erat. Terdengar sebuah keluhan tertahan, namun tombak itu tidak terlepas dari tangannya. Gupito mengerutkan keningnya. Orang ini benar-benar bukan saja berhati batu, tetapi berhati baja. Karena itu, sekali lagi Gupito melejutkan cambuknya itu. Kali ini ujung cambuknya membelit tangkai tombak Argojoyo. Dengan sepenuh tenaga Gupito menghentakkan cambuknya untuk memaksa tombak Argojoyo terlepas dari tangannya. Kupolo yang melihat usaha itu segera membantu dengan caranya. Selagi Argojoyo bertahan agar tombaknya tidak terlepas, maka Kupolo segera menyambar tangan Argojoyo dengan cambuknya. Bertubi-tubi sehingga karah-karah besi pada juntai cambuknya itu seakan-akan telah mengelupaskan seluruh kulit di pergelangan tangan Argojoyo. Betapa sakitnya tangan Argojoyo yang telah melelehkan darah itu, tetapi ia sama sekali tidak membuka genggaman tangannya. Bahkan kemudian sambil berbaring di tanah, kedua tangannya menggenggam senjata itu erat-erat. Kupolo hampir saja menjadi waringuten. Hampir saja ia kehilangan kesabaran dengan menyerang Argojoyo di bagian yang berbahaya. Untunglah bahwa Dipo Songo berbuat lebih cepat. Dilepaskannya senjatanya, kemudian dengan tangkasnya ia meloncat menimpa Argojoyo yang sudah kelelahan itu. Dengan sekuat tenaganya ia mencoba mendekap tangan Argojoyo dari belakang. Sejenak keduanya berguling-guling, tetapi kemudian Gupito dan Kupolo pun ikut serta membantu. Dengan demikian maka Argojoyo telah dipaksa untuk melepaskan tombaknya, karena Gupito dengan sekuat tenaganya merebut tombak itu dari tangannya, sedang Dipo Songo memeganginya dari belakang. Tetapi usaha itu
Ternyata tidak segera berhasil. Sejenak mereka tarik-menarik, seperti kanak-kanak berebut barang mainan. Sekali lagi Kupolo kehilangan kesabaran. Tiba-tiba saja tangannya yang berat itu terayun. Sebuah pukulan sisi telapak tangan telah menyentuh tengkuk Argojoyo, sehingga dengan tiba-tiba seluruh kekuatannya seakan-akan lenyap dari tubuhnya. Perlawanannya pun tiba-tiba berhenti, sehingga justru Kubito yang menarik tombaknya, terdorong beberapa langkah sehingga hampir saja jatuh tertelentang. Ketika Kubito kemudian berhasil menguasai keseimbangannya dan berdiri tegak dengan kaki renggang, maka dilihatnya Argojoyo telah terkulai dengan lemahnya, menelungkup di tanah. Sejenak Kubito terpaku diam, ditatapnya wajah Kupolo yang tegang dengan tajamnya. "Aku hanya menyentuhnya," desis Kupolo. "Mudah-mudahan kau tidak membunuhnya." Suara Kubito tertahan-tahan. Dipo Songolah yang kemudian berjongkok di sampingnya. Perlahan-lahan ia mengangkat tubuh Argojoyo yang lemah itu. Namun dengan serta-merta ia berkata, "Ia masih tetap hidup." Kemudian tubuh itu pun dibaringkannya di tanah. Dengan pengetahuan yang ada itu, Kubito mencoba memijit-mijit bagian di bawah telinganya, kemudian menggerakkan tangannya perlahan-lahan. Nafas Ki Argojoyo perlahan-lahan mulai mengalir lewat lubang-lubang hidungnya, satu-satu, namun kemudian semakin lama menjadi semakin lancar. "Kelelahan," berkata Ki Dipo Songo. "Sentuhan tangan Kupolo tidak menentukan." "Nah, bukankah kau hanya mendorongnya? Meskipun seandainya aku tidak memukul tengkuknya, betapapun lambatnya, ia akan pingsan karena nafasnya yang hampir terputus." Kubito mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, ia terlampau banyak mencurahkan tenaganya. Tentu ia tidak mau tertangkap hidup-hidup. Kalau ia sadar, maka ia akan melakukan perlawanan lagi. Kita harus membawanya ke belakang garis peperangan. Kubito pun kemudian memanggil beberapa orang pengawal untuk menggantikan tempatnya. Maka Dipo Songo dan Kupolo lah yang mendapat kesempatan. "Tetapi kau sedang berhadapan dengan manusia-manusia, meskipun ia lawanmu," berkata Kubito. "Tentu, justru aku berhadapan dengan manusia-manusialah. Aku benar-benar harus mempertahankan hidupku, karena mereka sedang berusaha untuk membunuhku." "Kau dapat mempertahankan hidupmu, tetapi perlakuanmu terhadap lawan-lawanmu adalah perlakuan seorang prajurit jantan dengan mengindahkan segala sopan santun peperangan. Maksud Kakang, jangan bertindak berlebih-lebihan. Banyak contoh telah kau lihat bahwa kelakuan yang demikian tidak memberikan apa-apa kepada kita." Kupolo mengangguk, tetapi ia mengumpat di dalam hati, "Persetan, bagaimana aku dapat berbuat sopan terhadap manusia-manusia yang buas dan liar itu?" Meskipun kemudian terdengar suara di dasar hatinya, seolah-olah suara gurunya, "Apakah kau juga harus menjadi buas dan liar?" Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat Dipo Songo telah mulai melibatkan diri di peperangan, sedang para pengawal telah mengangkat tubuh Argojoyo dan membawanya ke belakang garis perang bersama Kubito. Tetapi untuk sejenak, Kupolo masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Ia memandangi saja bagaimana Dipo Songo mengayunkan senjatanya. Meskipun orang itu bertempur di antara orang-orang yang kasar, namun ia tetap dapat menguasai dirinya, meskipun ia tidak kurang tangkas dan cepat. Sekilas terbayang di rongga matanya
prajurit Pajang yang berada di Sangkal Putung selagi mereka bertempur melawan pasukan Tohpati dan Ki Tambak Wedi di Padukuhan Tambak Wedi. Tanpa mengurangi nilai-nilai peperangan dan ketahanan mempertahankan diri, Kupolo dapat melihat perbedaan cara yang dipergunakan oleh orang-orang Ki Tambak Wedi yang bercampur baur dengan orang-orang Ki Petusuro dengan cara yang dipergunakan oleh Ki Diposongo. Kupolo menarik nafas dalam-dalam, namun keningnya menjadi berkerut-merut apabila ia melihat bahwa para pengawal tanah perdikan Menoreh pun sebagian terbesar sama sekali tidak mampu untuk menahan diri, sehingga mereka berkelahi tidak ubahnya seperti cara-cara yang dipergunakan oleh lawan-lawan mereka. Tiba-tiba Kupolo menggeleng. Aku tidak boleh mempergunakan cara itu. Dan tanpa sesadarnya ia berkata kepada diri sendiri, benar juga pesan Kakang Kupito. Dan sesaat kemudian, Kupolo pun telah menerjunkan dirinya di dalam peperangan dengan cambuknya yang panjang. Sekali-sekali terdengar sebuah teriakan nyaring, kemudian pekik kesakitan. Tetapi Kupolo selalu mencoba menggekang dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela di peperangan itu. Ia menghindari perlakuan yang dapat menumbuhkan kesan kekejaman tanpa batas. Meskipun kadang-kadang cambuknya tanpa dikehendakinya sendiri telah mengelupas kulit-kulit wajah lawannya. Ternyata bahwa garis peperangan telah bergeser semakin mendekati Padukuhan Induk. Pasukan Sidanti sudah tidak lagi dapat dibimbing oleh pemimpin-pemimpin kelompoknya. Bahkan pemimpin-pemimpin kelompok yang ada pun sama sekali sudah tidak berpengharapan lagi. Berita tentang Argojoyo pun segera merayap dari ujung ke ujung pasukan. Bahkan orang-orang yang tidak dapat melihat dengan pasti apakah yang telah terjadi dengan Argojoyo segera meneriakkan kematiannya. Sehingga dengan demikian maka gairah perlawanan orang-orang Sidanti itu pun sama sekali telah lenyap. Bahkan beberapa orang anak buah Ki Petusuro yang sama sekali sudah tidak dapat mengharapkan apa-apa lagi karena kekalahan yang tidak disangka-sangka itu telah mulai bimbang. Buat apa kita bertempur? Desis seorang kawannya kepada kawannya yang satu lagi. Kawannya itu menggeleng. Kita masih mengharap dapat bertahan. Meskipun besok kita harus lari, tetapi kita masih mendapatkan kesempatan untuk mencari sesuatu di induk tanah percikan ini sendiri. Tetapi agaknya keadaan berkembang lain. Apakah kita menunggu leher kita terputus di atas tanah yang ternyata sangat gersang ini? Sepeninggal Ki Petusuro, kita memang sudah tidak berpengharapan lagi. Demikianlah sikap itu menjalar dari seorang ke orang yang lain. Bahkan orang-orang yang datang ke tanah perdikan itu dengan maksud yang serupa, yang bukan anak buah Ki Petusuro pun telah dijangkiti oleh pendirian itu. Mereka sama sekali tidak dapat mengharap apa-apa lagi dari peperangan ini. Bahkan satu dua di antara mereka telah meninggalkan peperangan itu dengan diam-diam. Dengan demikian maka pasukan yang tampaknya masih tetap berada di dalam gelar itu sama sekali sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Senopati yang tinggal satu-satunya adalah Sidanti. Namun ternyata bahwa Sidanti tidak mampu berbuat banyak. Ia tidak dapat menguasai seluruh medan karena ia sendiri sedang sibuk bertempur melawan Honggopati. Apalagi disadarinya bahwa sepasang mata selalu mengawasinya dari antara para pengawal tanah perdikan Menoreh.
Anak itu memang luar biasa, desis orang yang masih memandanginya hampir tanpa berkedip itu. Tenaga dan kemampuannya ngedap-edapi. Sayang ia jatuh ke tangan yang salah, sehingga ia pun telah tersesat jalan. Namun kesesatan itu tidak mengurangi kekaguman gembala tua yang sedang menunggui pertempuran yang masih saja berlangsung dengan sengitnya. Gembala tua itu mengerutkan keningnya ketika ia melihat warna-warna semburat merah membayang di langit. Tanpa sesadarnya, ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam. Semalam kami telah bertempur. Mudah-mudahan setelah matahari terbit pagi nanti, semuanya akan dapat diselesaikan. Masalah-masalah yang selama ini seakan-akan mencekam tanah perdikan ini, mudah-mudahan dapat diuraikan, dan api yang selama ini berkobar akan dapat dipadamkan. Dan tiba-tiba orang tua itu menyadari bahwa kini ia masih menghadapi seorang anak muda yang berhati baja. Kalau anak ini sudah dapat dikuasainya, maka pasukan lawan sama sekali sudah tidak mempunyai seorang pimpinan pun. Pasukan itu pasti akan segera terpecah. Karena itu, maka gembala tua itu melangkah semakin dekat. Tetapi ia masih tertarik melihat cara si Danti mempergunakan senjatanya. Dengan demikian, ia masih termenung sejenak memandangi pertempuran itu. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar beberapa orang meneriakkan kematian Argojoyo. Seakan-akan berita itu sudah sedemikian meyakinkan bahwa Argojoyo telah mati terbunuh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.